Om Swastiastu. Halo sahabat Semiba, dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya, Fani Amanda, dalam acara Satelit Semiba. Seni bincang atraktif, edukatif, dan literasi kreatif. Nah, Satelit Semiba merupakan program bincang-bincang terkait dengan pendidikan khususnya di SMP Negeri 3 Bangli. Pada kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai program P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Adapun telah hadir narasumber kita pada kali ini yaitu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP Negeri 3 Bangli, Bapak Ana Agung Yuda Prawira SPD. Selamat datang Bapak, terima kasih telah meluangkan waktu di sela kesibukan Bapak untuk hadir menyapa sahabat Semiba semua. Halo sahabat Semiba semuanya, terima kasih juga Fania ya udah mengundang Bapak dalam podcast kali ini. Terima kasih kembali Bapak. Nah, berbincang-bincang tentang penguatan profil pelajar Pancasila, saat ini kita sudah akrab dengan istilah profil pelajar Pancasila. Dalam konsep Merdeka Belajar, profil pelajar Pancasila dimaknai sebagai pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan bernilai-nilai Pancasila. Terkait dengan penerapan kurikulum merdeka, apa sih yang membedakan kegiatan belajar mengajar pada kurikulum saat ini dengan kurikulum sebelumnya, Pak? Mungkin Pak Yuda bisa menjelaskan kepada sahabat Semiba. Kalau yang membedakan secara teknis sih ada beberapa perbedaan yang membedakan kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya. Tapi yang paling dirasakan siswa dalam kegiatan pembelajaran mungkin dengan adanya yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau pembelajaran pada kurikulum sebelumnya hanya terfokus pada kegiatan intrakurikuler saja atau disiplin ilmu tiap mata pelajaran. Sementara kalau pada kegiatan kurikulum merdeka ini ada yang namanya kegiatan kokurikuler. Difokuskan lagi yaitu tujuannya adalah pengembangan karakter yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Apa itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, Pak? Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu bisa dibilang kegiatan atau proyek lintas mata pelajaran yang bertujuan untuk memikirkan atau mengamati solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar atau permasalahan sehari-hari untuk menguatkan kembali karakter pelajar Pancasila. Nah, karakter pelajar Pancasila itu sendiri ada 6 dimensi ya. Di antaranya yang pertama, dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, ada namanya dimensi berkebenekaan global. Kemudian gotong royong, dimensi mandiri, kreatif, dan terakhir dimensi bernalar kritis. Oke, nah berarti jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu adalah kegiatan lintas belajar yang dilakukan untuk menambahkan minat siswa untuk mengikuti pelajaran dalam setiap pembelajarannya, dalam sehari-hari contohnya ya Pak? Ya, bisa bilang itu juga Fania ya. Nah, kira-kira apa nih yang menjadi upaya atau program-program yang dilaksanakan untuk mendukung proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMP Negeri 3 Bangli? Oke, kalau program-programnya sendiri yang namanya penguatan profil pelajar Pancasila itu merupakan harapan pendidikan di saat ini ya terhadap bagaimana generasi muda ini nantinya akan tumbuh. Nah, kalau program-program di sekolah kita sudah tahu kemarin baru-baru ini ya Bapak Kepala Sekolah sudah meluncurkan program yang namanya Semiba Tampan Raja Pala. Nah, itu sudah diterjemahkan di sekolah kita, program pemerintah itu sudah diterjemahkan di mana Raja Pala itu sendiri merupakan akronim dari profil pelajar Pancasila. Nah, kalau upaya-upaya apa untuk mewujudkan proyek profil pelajar Pancasila ini? Yang pertama tentunya kita mulai dari bagaimana menerjemahkan atau memahami isi dari kurikulum merdeka ini. Karena ini merupakan sesuatu yang baru juga bagi sekolah kita. Karena baru tahun pertama kita menggunakan kurikulum merdeka. Kemudian bagaimana selanjutnya kita berkoordinasi juga dengan kepala sekolah, guru-guru fasilitator, khususnya guru yang mengajar kelas 7. Karena yang dapat proyek ini kan baru hanya kelas 7. Nah, bagaimana kita menyamakan persepsi terkait aktivitas atau kegiatan nantinya yang akan dijalankan dalam proyek ini.
Kemudian upayanya yang lain juga bagaimana kita berusaha mewujudkan iklim pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Salah satunya dengan mengintegrasikan IT dalam kegiatan proyek ini. Jadi siswa bisa memanfaatkan HP atau laptop mereka untuk pengerjaan proyek ini. Seperti itu, Fania. Yang saya tahu, SMP Negeri 3 Bangli sedang melaksanakan kegiatan terkait dengan hal tersebut. Ya. Nah, bagaimana bentuk kegiatan dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMP Negeri 3 Bangli, Pak? Nah, untuk bentuk kegiatannya, kita di sini untuk proyek yang pertama kita mengambil tema Bhinneka Tunggal Ika. Sebenarnya ada 7 proyek yang nantinya dipilih 4 tema dalam 1 tahun. Bentuk kegiatannya kita ambil di tengah semester ini dalam 1 minggu. Khususnya tema Bhinneka Tunggal Ika ini dengan mengambil topik kembali, namanya adalah konflik bikin kita makin dewasa. Nah, kenapa mengambil konflik kita makin dewasa ini? Karena kita tahu bahwa konflik merupakan hal yang tidak bisa kita hindari. Tetapi masalahnya terkadang siswa belum bisa memikirkan solusi atau konflik, sehingga mereka kadang konfliknya itu hanya menyebabkan hubungan mereka menjadi renggang. Belum bisa membawa bagaimana konflik ini bisa mendewasakan mereka. Jadi itulah kenapa kita perlu mengambil tema konflik bikin kita makin dewasa ini. Nah, kegiatannya kita lakukan selama 1 minggu. Di dalamnya ada bagaimana yang pertama menganalisis atau mencari solusi dari konflik-konflik yang dialami oleh anak-anak, ya oleh siswa. Bisa juga konflik-konflik yang terjadi di lingkungan mereka. Pertama itu namanya menganalisis konflik, kemudian ada juga membuat mind map, ada juga membuat infografis nantinya yang berisikan tentang penjelasan terhadap konflik tersebut. Terakhir ada juga yang namanya pementasan drama. Jadi siswanya nanti bagaimana mereka menyusun sebuah naskah atau skenario yang berkaitan dengan konflik yang mereka alami. Dan juga di dalam drama itu nantinya juga mencerminkan bagaimana solusi yang mereka dapatkan dalam menyelesaikan konflik tersebut. Nah, itu untuk gambaran kegiatan proyeknya, Fania. Saya masih kurang paham, Pak, dan saya ingin tahu apa sih yang membedakan pelajaran dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan kegiatan pembelajaran kita sehari-hari? Nah, kalau kegiatan pelajaran sehari-hari, mungkin yang Fania tahu bagaimana kegiatan pelajaran sehari-hari itu? Kegiatannya saya setiap harinya belajar matematika, belajar bahasa Indonesia, dan lain-lain. Bisa dibilang belajar mata pelajaran ya. Ya. Nah, itu namanya intrakurikuler, Fania. Nah, kegiatan intrakurikuler itu masih tetap ada di kurikulum Merdeka. Masih tetap ada matematika, ada IPA, IPS, dan lain sebagainya. Itu masih tetap. Hanya saja di sini ada tambahan kokurikuler yang namanya proyek ini. Jadi bagaimana kita di dalam proyek ini memandang suatu pengetahuan itu secara utuh. Jadi di proyeknya ini tidak lagi kita memisahkan antar mata pelajaran. Misalnya ada proyeknya matematika, ada proyeknya bahasa Indonesia, tidak seperti itu. Karena itulah diambil suatu tema yang umum, sehingga itulah yang dinamakan pembelajaran lintas mapel. Jadi semua mata pelajaran juga bisa termasuk ke sana dalam suatu tema yang dimaksud ini. Nah, juga dalam pelaksanaannya, kalau biasanya di kelas itu kalau belajar mata pelajaran kan hanya 1 orang guru yang mengajar di kelas biasanya. Tapi kalau dalam proyek ini bersifat kolaboratif atau kolaborasi antar guru mata pelajaran, sehingga mereka siswa bisa memandang tema ini sebagai suatu pemahaman atau pengetahuan yang saling terkait atau pemahaman yang utuh, seperti itu, Fania. Berarti setiap semua mata pelajaran itu dijadikan satu ya dalam satu kegiatan atau satu program. Ya, semua pelajaran itu bisa masuk ke tema ini. Betul sekali, bisa gitu kan. Bagaimana respon siswa terkait dengan kegiatan tersebut yang dirasakan dari sebelum-sebelumnya itu? Nah, kalau yang Bapak lihat sih, Bapak juga sudah melakukan survei juga kepada siswa-siswa bahwa mereka itu sangat excited ya, bisa bilang sangat excited, sangat gembira dalam melaksanakan proyek ini. Kenapa? Karena kita juga ingin membawa paradigma yang berbeda dalam pembelajaran. Jadi bagaimana bisa pembelajaran itu dirasakan sesuatu yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Selain tadi dengan mengambil suatu tema yang relate dengan kehidupan mereka sehari-hari, juga dalam kegiatan pembelajarannya kita sisipkan juga permainan-permainan di dalamnya.
Contohnya? Nah, permainan contohnya itu ada yang namanya permainan games tali dan otot. Nah, jadi bagaimana mereka bisa memaknai gamesnya itu, games tali dan otot itu, sehingga gamesnya itu juga terkait dengan materi. Jadi tidak hanya games sembarang games seperti itu. Jadi masih terkait dengan tema yang diambil, games tali dan otot. Misalnya mereka bagaimana mengambil 2 buah hadiah terikat dengan tali. Kalau mereka berkonflik atau mementingkan ego masing-masing, tentunya mereka tidak akan bisa mengambil hadiahnya. Nah, tapi bagaimana sini siswa diajarkan untuk mengalahkan egonya sehingga masing-masing tujuannya mereka tercapai. Bekerja sama berarti. Ya, saling bekerja sama. Itu contoh gamenya. Ada juga games bangun menara. Nah, games bangun menara, ada satu tim yang membangun, ada satu tim yang menyerang. Gitu. Kalau ada yang membangun dan ada yang menyerang, kira-kira jadi nggak menaranya? Oh tidak, tentu saja tidak. Karena akan adanya konflik dalam kegiatan tersebut, kita tidak bisa membangun sebuah menara atau contohnya. Iya, jadi itulah pelajaran yang bisa diambil oleh siswa. Ketika kita ingin membangun satu tujuan, tapi ada pihak lain yang ingin menghancurkan tujuan tersebut tidak akan tercapai. Itu contoh dari games bangun menara. Ada juga game-game lainnya, banyak sekali Fania. Ada ice breaking, dan juga kita terkadang menyisipkan game memanfaatkan IT ya, semisal Kahoot ataupun quizzes. Nah, di sini siswa sangat senang sekali dengan games-games tersebut. Oh, sangat menarik sekali yang saya ingin mencoba rasanya. Iya. Nah, dalam setiap kegiatan tentu memiliki kendala. Kendala dari proyek ini yang sudah dialami sebelumnya itu kira-kira apa ya? Oke, tentunya dalam sebuah program pasti kita mengalami kendala ya, apalagi ini baru pertama kali kita gunakan. Betul. Nah, pertama kali kendala yang muncul itu adalah pada tahap persiapan terlebih dahulu. Persiapan itu bagaimana kita menerjemahkan kurikulum Merdeka ini, menerjemahkan proyek P5 ini. Kadang di awal kita pun merasa kebingungan, jangankan siswa, guru pun di awal masih kebingungan dulu. Nah, kira-kira gimana sih gambaran proyeknya? Kira-kira aktivitas apa sih yang kita lakukan nantinya? Nah, dengan persiapan selama ini kan sudah berjalan di tengah semester, ya persiapan kurang lebih selama 2 bulan, kita mengadakan rapat-rapat, koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Nah, jadi kendala itu sudah bisa teratasi. Kalau selama pelaksanaan proyek, nah kalau biasanya itu Bapak Ibu guru kan mengajar di kelasnya per mapel, per mata pelajaran. Tetapi karena di sini kita mengajarnya, Bapak Ibu guru sebagai fasilitator itu bertanggung jawab kepada satu kelas saja. Jadi selama 1 minggu itu kita hanya mengawasi atau memfasilitasi satu kelas tersebut saja. Nah, jadi Bapak Ibu guru dari pagi sampai jam pulang itu tetap berada di kelas tersebut. Nah, jadi itu merupakan suatu yang baru juga bagi Bapak Ibu guru, dan di dalamnya kita juga berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain. Tentunya itu membutuhkan komunikasi dan persepsi yang bersama. Jadi kendalanya mungkin dalam hal membangun komunikasi dan menyamakan ide atau gagasan terkait proyek ini. Seperti itu, Fania. Oh, berarti harus selalu melakukan evaluasi ya terkait dengan program tersebut. Ya, betul sekali, Fania. Untuk itu, selain mendukung terwujudnya siswa-siswi SMP Negeri 3 Bangli yang mencerminkan profil pelajar Pancasila, apa yang diharapkan dari kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini? Oke, selain dari 6 dimensi itu ya, tentunya itu menjadi tujuan utama pengembangan dimensi. Nah, Fania pernah nggak mendengar lagu Profil Pelajar Pancasila? Nah, tentunya pernah. Pernah ya, ada nggak kalimat gini, cerdas berkarakter itu kita, ada nggak? Iya, jadi itu yang ingin dibangun juga, cerdas dan berkarakter. Jadi biasanya kalau pembelajaran sehari itu kan hanya menuntut akademik, hanya cerdasnya saja, karakternya belum. Nah, jadi kegiatan proyek ini juga diutamakan karakternya juga. Akademik bukan menjadi poin utama di sini, karakternya yang diutamakan. Selain karakter profil pelajar Pancasila, karakter apa saja? Nah, karakter yang diharapkan juga bagaimana siswa mampu berkolaborasi, kolaboratif. Bagaimana siswa mampu berkomunikasi, karena itu juga penting. Karena tidak bisa kita pungkiri di abad ke-21 ini ada kompetensi 4C yang harus dimiliki oleh masyarakat nantinya atau individu.
Itu yang pertama, berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kreatif, dan bernalar kritis serta problem solving. Nah, itu juga yang ingin kita bangun, kembangkan dalam pelaksanaan proyek ini. Saya juga mengharapkan hal yang sama, dan saya yakin sahabat Semiba juga mengharapkan hal yang sama. Nah, dari perbincangan kita selama beberapa menit ke belakang, kita telah memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMP Negeri 3 Bangli. Terima kasih kepada Pak Yuda atas informasi yang sangat informatif. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi perbincangan kita ya, apa yang Bapak sampaikan juga mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada sahabat Semiba di rumah tentang kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Sekian Satelit Semiba episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan topik dan narasumber yang tak kalah menarik. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Semiba. Saya Fani Amanda, pamit undur diri. Saya akhiri dengan Parame Santi. Om Santi, 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 Santi. Dadah.